Nah, sekarang kita lanjutkan soal nomor 2 ya, buku paket halaman 139. Tentukan integral tak tentu berikut ini dengan aturan integrasi substitusi. Soal yang A, di sini ada bentuk akar ya, integral dengan akar nih, akar pangkat 3. Nah, kalau ketemu dengan soal semacam ini, maka akarnya di sini tuh harus kita ubah dulu. Kita nyatakan dalam bentuk perpangkat ya. Kalau akar pangkat 3 itu kan setara dengan pangkat sepertiga. Nah, maka untuk soal yang A, ini soalnya bisa kita tulis ulang ya, menjadi integral dalam kurung 6 dikurangi 2x dipangkatkan dengan sepertiga dx ya. Nah, sekarang baru kita gunakan metode integral substitusi. Jadi kalau disubstitusi itu artinya kan diganti. Nah, berarti kita buat permisalannya terlebih dahulu ya. Jadi misal kita punya ux gitu ya, atau u. Nah, u sama dengan 6 dikurangi 2x. Lalu langkah selanjutnya kita cari turunannya. Jadi du per dx itu ya sama dengan min 2 ya kan, karena turunan dari 6 itu 0, lalu min 2x kalau diturunkan itu hasilnya adalah negatif 2. Kemudian dx ya itu akan sama dengan du per min 2 atau min setengah dikali dengan du. Nah, baru ini kita substitusi ya, kita ganti nih. Jadi integral dalam kurung 6 dikurangi 2x pangkat sepertiga dx itu akan sama dengan integral u pangkat sepertiga ya kan. Jadi 6 min 2x kita ganti dengan u ya. Kemudian dx nya sekarang kita ganti dengan min setengah du ya. Jadi ini kita kalikan dengan min setengah du. Nah, min setengah ini kan konstanta ya, ini langsung kita pindahkan ke paling depan ya, kita keluarkan dari integral. Jadi ini akan sama dengan min setengah integral u pangkat sepertiga du. Maka min setengah tulis ulang, kemudian ini 1 dibagi sepertiga plus 1 dikalikan dengan u pangkat sepertiga plus 1, jangan lupa ditambahkan dengan C kan gitu ya. Lalu di sini ada sepertiga plus 1 itu 1 sepertiga ya kan, atau 4/3 ya. Nah, 1 dibagi 4/3 itu sama dengan 3/4. Nah, 3/4 kali min setengah itu sama dengan min 3/8 ya. Selanjutnya U-nya ini kita kembalikan ke bentuk semula, yaitu 6 dikurangi 2x gitu ya, berarti min 3/8 dikalikan dalam kurung 6 dikurangi 2x lalu dipangkatkan dengan 1 sepertiga ini, sepertiga plus 1 1/3, atau ini pangkat 4/3, selalu di sini tambahkan dengan C karena ini kan integral tak tentu ya. Oke, ini adalah penyelesaian untuk soal yang A ya, gampang ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan soal yang B ya. Ini saya bersihkan dulu. Kita punya integral x kali x kuadrat min 9 kuadrat dx ya. Langkah-langkahnya sama, kita buat permisalannya terlebih dahulu. Nah, yang kita misalkan itu adalah fungsi yang memiliki pangkat paling tinggi. Nah, ini kan pangkat 1 ya kan, ini x pangkat 1, di sini x kuadrat pangkat 2. Berarti yang paling tinggi ini ya x pangkat 2. Maka nanti yang kita misalkan adalah x kuadrat dikurangi 9. Jadi ini untuk soal yang B ya. Misal ux itu sama dengan x kuadrat dikurangi dengan 9. Jadi x ini dapat kita pandang sebagai fungsi pertama ya kan. Kemudian x kuadrat min 9 kuadrat ini bisa kita pandang sebagai fungsi yang kedua. Nah, yang kita misalkan itu adalah fungsi yang kedua ini, yaitu x kuadrat min 9 ya. Kuadratnya tidak usah diikutkan dulu. Nah, dalamnya saja ini yang kita misalkan. Baik, kemudian ini kita turunkan. Maka kita punya du per dx sama dengan 2x ya. Turunan dari x kuadrat 2x, turunan dari min 9 0. Nah, biarkan seperti ini aja. Lalu yang kita butuhkan itu kan dx, berarti dx itu akan sama dengan du dibagi dengan 2x ya.
Sehingga kalau di sini kita punya integral X kali X kuadrat dikurangi 9 kuadrat dx, maka ini akan sama dengan integral X. Nah, X kuadrat min 9 kuadrat ya, ini bisa kita ganti menjadi U kuadrat. Nah, ini berarti X dikali U kuadrat, lalu dx nya ini ya kita ganti dengan du per 2x ya. Jadi dikalikan dengan du per 2x. Berarti x-nya bisa kita coret ya Dek ya. Berarti di sini ada du per 2. Nah, du per 2 itu ya sama dengan setengah du. Berarti langsung aja ini setengahnya kita keluarkan ya dari dalam tanda integral. Berarti ini akan sama dengan setengah dikalikan dengan integral u kuadrat du. Ya, sama dengan setengah kali 1 per 2 plus 1 dikalikan dengan U pangkat 2 plus 1 ditambah dengan C. 1 per 3 kali setengah itu akan sama dengan 1/6 ya. Berarti 1/6 U nya kita kembalikan ke bentuk semula, yaitu X kuadrat min 9 ya. Berarti 1/6 kali X kuadrat dikurangi 9 pangkat 3 ditambah dengan C. Nah, ini adalah penyelesaian untuk soal yang B. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan soal yang C ya. Di sini ada integral trigonometri, atau ini saya bersihkan saja. Kita punya integral 4 sin X dibagi dengan 1 plus cos X kuadrat dx ya. Nah, langsung aja kita buat permisalannya. Jadi misal UX itu sama dengan 1 ditambah dengan cos X ya. Langkah selanjutnya ini kita turunkan du per dx itu sama dengan min sin x ya kan, turunan dari cos itu min sin. Kalau turunan 1 0 ya, tidak perlu ditulis. Lalu yang kita butuhkan di sini itu kan dx ya, berarti dx itu sama dengan du dibagi dengan min sin x. Nah, selanjutnya ini kita substitusikan ya, kita substitusikan ke sini. Maka kita bisa tulis ulang ya, 4 sin X dibagi dengan dalam kurung 1 plus cos X kuadrat ya dx itu akan sama dengan integral 4 sin X dibagi dengan 1 plus cos X, tadi kita misalkan sebagai U ya, berarti ini per U kuadrat. Lalu kita kalikan dengan dx. Nah, dx-nya di sini kan du per min sin x ya. Berarti ini kali du per min sin x. Maka sin x-nya itu bisa kita coret ya kan. Berarti ini min 1. Nah, 4 dibagi min 1 itu sama dengan min 4 ya. Langsung kita keluarkan dari dalamnya integral ya. Berarti min 4 integral du per u kuadrat ya. Nah, u kuadrat ini kan di bawah ya, di bagian penyebut. Nah, ini bisa kita pindah ke atas jadi pembilang ya, yaitu dengan cara apa? Pangkatnya ini dinegatifkan. Nah, maka ini akan sama dengan min 4 integral u pangkat min 2 du. Maka ini min 4 dibagi min 2 plus 1 kali u pangkat min 2 plus 1 plus C ya. Sambil langsung kita ganti nih, kita kembalikan ke bentuk semula ya. U nya tadi itu kan 1 plus cos X, maka ini akan sama dengan min 4 dibagi dengan min 1 ya. Min 2 plus 1 itu min 1. Min 4 dibagi min 1 itu sama dengan 4 ya. Berarti 4 kali dalam kurung 1 plus cos X pangkat min 1. Ini kan min 2 plus 1 kan min 1. Nah, di sini ya, ditambah dengan C. Nah, supaya pangkatnya ini positif ya, berarti letakkan aja di bawah jadi penyebut. Maka ini akan sama dengan 4 dibagi 1 plus cos X ya. Kalau pangkat plus 1 tidak perlu ditulis pangkatnya ya. Kemudian jangan lupa di sini ditambah dengan C. Nah, ini adalah penyelesaian untuk soal yang C. Oke, sekarang kita geser ke soal yang D ya.
Integral 2 kali sin X kali akar pangkat 3 dari 1 plus cos X dx ya. Ini caranya sama. Berarti kita buat permisalannya terlebih dahulu. Jadi misal UX itu sama dengan 1 ditambah dengan cos X ya. Maka du per dx itu sama dengan min sin X ya kan. Lalu di sini dx itu sama dengan du dibagi dengan min sin X. Nah, kemudian baru kita masukkan ke sini ya. Ini kita masukkan ke sini. Maka kita bisa tulis ulang ini, integral 2 dikalikan dengan sin X. Ini langsung aja kita ubah, kita nyatakan dalam bentuk berpangkat ya Dek ya. Jadi usahakan kalau ketemu dengan bentuk akar langsung diubah dinyatakan dalam bentuk berpangkat. Ini akar pangkat 3 berarti kan setara dengan pangkat sepertiga ya kan. Nah, maka ini 2 sin X kali dalam kurung 1 plus cos X pangkat sepertiga dx. Nah, ini akan sama dengan integral 2 sin X ya. Lalu 1 plus cos X tadi itu kan kita misalkan sebagai U. Berarti ini kali U pangkat sepertiga. Lalu dx kita ganti dengan du dibagi dengan min sin X. Nah, kembali di sini sin X-nya boleh kita coret ya. Ini kan jadi min 1. Nah, 2 dibagi min 1 itu sama dengan min 2 ya. Min 2 konstanta itu langsung kita keluarkan dari dalam integral. Berarti kita punya min 2 integral U pangkat sepertiga du ya. Berarti ini akan sama dengan min 2 dikalikan dengan 1 dibagi 1 plus sepertiga kali U pangkat sepertiga plus 1 ditambah dengan C ya. Baik, 1 ditambah sepertiga itu sama dengan 1 sepertiga. 1 sepertiga itu kan 4/3. 1 dibagi 4/3 itu 3/4 ya. Berarti kan min 2 kali 3/4 ya. 2-nya dicoret, 4-nya dicoret, berarti di sini 2. Maka nanti ini adalah hasilnya itu min 3/2 ya. Ini langsung aja supaya cepat ya Dek ya. Berarti ini min 3/2. Kemudian U-nya tadi adalah 1 ditambah cos X ya. Lah pangkatnya ini adalah pangkat 4/3. Sepertiga plus 1 itu 4/3. Jangan lupa ditambah dengan C ya. Nah, ini adalah penyelesaian untuk soal yang D. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 2 ya. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.